sesuai keinginan mantan Presiden Joko Widodo terhadap penetapan beliau sebagai nominasi sebagai final tokoh terkorup di dunia 2024 oleh OCCRP yang meminta agar memberikan bukti bahwa itu adalah fitnah, bahwa buktikan saja secara hukum. Kemudian para pendukung Jokowi juga menyatakan bahwa OCCRP ini adalah ada pihak yang menunggangi. Yang saya ingin kemukakan adalah ada 3 hal, dan saya janji saya juga bahwa saya akan membuka satu demi satu korupsi yang terjadi selama rezim Joko Widodo 10 tahun terakhir. Nah, saya bahas pertama kriteria yang digunakan oleh OCCRP menetapkan nominasi atau final pemimpin terkorup di dunia itu ada 5 hal yang dilakukan OCCRP itu terjadi di rezim Joko Widodo. Ada 10 sektor tempat terjadinya korupsi selama rezim Joko Widodo. Isinya daripada pelaksanaannya. Jadi sangat sulit dibantah bahwa memang terjadi korupsi. Nah, ada 10 sektor tempat terjadinya korupsi selama rezim Joko Widodo. Ini 10 sektor yang utama. Oke, kali ini saya ingin membahas satu dulu korupsi yang terjadi, bentuknya seperti apa, adalah korupsi PSN, Proyek Strategis Nasional. Korupsi ini sangat terjadi karena apa yang terjadi di Proyek Strategis Nasional adalah mentorpedo semua aturan-aturan yang ada dan menyerahkan aset-aset negara kepada penerima PSN. Nah, kita harus tahu bahwa korupsi PSN ini kita ingat bahwa ini betul-betul arahan Presiden Jokowi. PSN yang baru, PSN PIK 2, BSD, Waterfront Land Surabaya, itu atas perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian. Belum ada PSN-nya, tapi Menko sudah menyatakan atas arahan Bapak Presiden. Rempang itu jelas-jelas arahan Bapak Presiden karena Rempang itu mungkin arahan bersama antara Jinping dengan Presiden Jokowi. Karena itu tindak lanjut dari tanda tangan MOU antara Bahlil Lahadalia bulan Juli 2023. Kemudian bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan PSN. Berarti PSN-nya setelah Jinping, Jokowi ketemu. Kemudian setelah itu harus dikosongkan September 2023. Jadi tidak bisa dibantah bahwa pemberian PSN kepada swasta itu adalah perintah Presiden Joko Widodo. Itu Menteri Airlangga sendiri yang menyatakan bahwa ini adalah arahan Bapak Presiden. Akhirnya apa yang terjadi? PSN PIK 2, PSN Rempang, sebagai PSN lain, termasuk PSN IKN. Nah, ini betul-betul menyebabkan korupsi. Korupsi apa yang terjadi adalah penyerahan aset negara tanpa lelang kepada pengusaha dan tidak ada negosiasi apapun, dan ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Pembelian aset negara yang diberikan kepada swasta itu harus dilelang. Bahkan kewenangan negara pun harusnya mendapatkan izin pemerintah. Bagaimana Anda bisa membayangkan bagaimana aset-aset negara berupa sungai, bantaran sungai, laut, pantai, irigasi, jalan, kemudian hutan tadi itu diambil alih oleh swasta tanpa jelas ganti ruginya berapa. Nah, tidak ada lelang sama sekali. Nah, itu jelas-jelas korupsi karena melanggar aturan dan pasti merugikan negara dan menguntungkan pihak lain. Saya ingatkan, yang dimaksud korupsi itu adalah melanggar aturan,
merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi sangat jelas PSN itu adalah korupsi. Bagaimana bisa mendapatkan fasilitas dari negara kepada swasta tanpa lelang? Bagaimana rakyat bisa digusur dengan ganti rugi yang sangat murah tanpa lelang? Menurut saya PSN ini harus diaudit oleh BPK. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Jokowi memberikan kepada PSN kepada swasta? Berapa kerugian rakyat yang terjadi terhadap pemberian PSN ini? Pelanggaran apa yang terjadi? Jadi menurut saya bukan lagi sekarang PSN itu bukan lagi terbatas pada penghentian PSN-nya, tapi harus diaudit semua terhadap kebijakan, kerugian negara, kerugian rakyat, bahwa ini betul-betul terjadi korupsi di dalam kebijakan PSN, proyek strategi nasional, baik dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan apalagi yang dilakukan oleh yang diserahkan kepada swasta. Terima kasih. Saya ulangi, PSN PIK 2 itu saya yakin betul-betul terjadi korupsi. Yang paling penting bahwa PSN adalah ide Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Nanti akan kami bahas 9 sektor lainnya. Seperti janji saya akan sampaikan dengan angka-angka. Nanti modusnya seperti apa, tunggu episode berikutnya.